pagi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersamai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun yang tubuhnya sehat adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 45 ayat pertama sampai ayat 18. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga baku dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku pada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang hari pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Peri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menebus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kerusakan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melalui teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri pemasyuri berbagai emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan selengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biar raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan berlakah putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasukkan namamu turun-temurun, sebab bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Oh, kita perhatikan nyanyian Bani Korah ini. Jadi dikatakan dapat nyanyian pada waktu pernikahan raja. Kita perhatikan ya, sangat menarik ayat ini pada ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau menyintai keadilan dan membenci kerusakan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melalui teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu bau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri pemasyuri berpakaian emas dari Ofir. Alkitab menulis nyanyian pada waktu pernikahan raja. Dikatakan dalam Ibrani 1
ayat 8 dan 9. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu ada tongkat kebenaran. Engkau menyertai keadilan dan membenci kemusikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan bagi teman-teman sekutumu." Ya, di sini dikatakan tentang pribadi anak atau anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Siapa anak Allah itu? Itulah pribadi Kristus. Nah, pribadi Kristus di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan ayat 2 Korintus 11 ayat yang kedua, "Sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah menentukan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Dikatakan, aku telah mempertunangkan kamu sebagai satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, kita tahu bahwa kita sudah dipertunangkan dengan satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nama dipertunangkan, sudah terima mas kawin. Mas kawin yang Tuhan berikan itulah darah dan nyawa untuk menjadi miliknya kita. Untuk apa? Menjadi kita miliknya. Bapak kita kalau sudah ditunangkan berarti kita milik dia. Kalau kita milik dia, berarti kita kepunyaan dia. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, "Aku cemburu ilahi, karena aku telah menentukan kamu pada satu laki-laki untuk menjadi perawan suci." Gereja ini bayangkan daripada wanita. Gereja ini bagaimana? Wanita yang dipertunangkan dengan satu laki-laki, itu Kristus, untuk membawa perawan suci kepada Kristus. Di Alkitab menulis, firman Tuhan berkata di "Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya selamanya, dan tongkat kerajaanmu ada tongkat kebenaran." Dan selanjutnya raja yang bertata. Kita bukan tinggal di dunia ini, dunianya transit sementara. Satu kita akan tinggalkan dunia ini, akan bertemu dengan satu laki-laki, itulah Kristus sebagai raja dari segala raja. Betapa penting kita memperhatikan hidup dengan baik, sebab kita milik dia, kepunyaan dia, menjaga kesucian. Nama sudah dipertunangkan, artinya menjaga kesucian dengan baik, sebab miliknya. Tidak ada laki-laki lain, hanya satu laki-laki, itulah Kristus. Maka kita harus menjaga kesucian hidup dengan baik. Maka Alkitab Hidup Agung pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, "Betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah-rempah. Bibu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebal tutup engkau tutup dari mata air dan menterai." Artinya apa? Dia menjaga kesucian itu dengan baik. Kita sebagai sidang jemaat mempelainya Tuhan, kita harus menjaga kesucian dengan baik. Menjaga kesucian dengan baik, sebagaimana dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. "Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suami seorang yang tulus hati,
Jelas. Jadi pertunangan, dulu ada orang Yahudi sudah panggil jadi suami istri, tapi belum mengadakan hubungan suami istri. Artinya menjaga kesucian hidup dengan baik. Dan kita juga sebagai gereja Tuhan, kita juga menjaga kesucian kita dengan baik. Menjaga kesucian dengan baik, supaya kita dapat tidak cacat dan celah dalam pemandangan Tuhan. Sekalipun ekonomi sulit, sekalipun masalah persoalan berat, tapi kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Kita mempertahankan iman kita dengan kokoh. Kita mengambil jiwa Yesus, bukan seperti Esau. Kita mempertahankan iman kita dengan baik. Dan kalau sulit apapun, satu perkara, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari sama-sama saya saudara dengan kepala, tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kami adalah bagaikan mempelai wanita yang sudah diterima emas kawin, itulah darah dan nyawa. Kami jadi milikmu. Kalau kami jadi milikmu, kami jaga kesucian hidup dengan baik Tuhan. Tidak main-main dengan dosa, tidak menjual keseluruhan hanya sepiring kacang merah, tapi kami menjaga kesucian hidup dengan baik. Kalau kami jadi milikmu Tuhan, kami terlalu yakin akan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Kalau hidupmu, kau berikan semua buat hidup kami. Apa itu untuk makan minum? Makan minum cari bangsa-bangsa yang tanah Allah. Dari Bapa di surga tahu. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Satu perkara, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Saat ini kami bisa bekerja sertai hikmat yang dari Tuhan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami bisa mengerjakan tugas-tugas dipercayakan oleh pimpinan kami. Dan kami kerja di rumah, Engkau juga berikan hikmat buat kami semua. Buat anak-anak kami yang belajar secara online, Engkau juga berikan hikmat yang dari Tuhan. Kalau kami harus berdagang, berkati buat tangan kami, dan kami boleh menikmati berkat yang Engkau berikan sesuai dengan kebutuhan kami semua. Dan kami pulang dan bertemu dengan keluarga kami, dan hidup diberkati oleh Tuhan. Singkirkan roh takut, roh khawatir dalam hidup kami. Satu perkara, Immanuel beserta dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, RT, medis, relawan, cleaning service, bahkan lebih pada Tuhan, TNI dan Polri, dan mereka yang ambil garis depan, beri kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan saja, biar virus cepat berlalu dengan baik. Terima kasih Bapak, segala pengorbanan anak-anakmu, bahkan umat Tuhan, bangsa kami, rakyat yang cinta pada tanah air, apa yang berikan dengan hati yang tulus, Engkau juga berkati apa di kebutuhan mereka semua Tuhan. Engkau yang membalas berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Turunkan berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.